semuanya, siapkan hati, siapkan tenaganya, dan juga kita akan mau memulai ibadah kita hari ini ya. Oke, yang siap memuji Tuhan, coba angkat tangannya dua-dua. Oke, boleh ikuti Kak Timo ya, diturunkan. Oke, dikepak-kepak seperti ini ya. Oke, lagi. Stop. Oke, tepuk di atas 1, 2, 3. Tarik dan kuatan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami mulai ibadah kami, dan Kau menolong kami, memberkati kami semua dari pertama sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian bang, semuanya berdiri. Ikuti Kak Timo gerakannya, yuk. Bang, hey, hey, 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 bang. Sekarang kaki satu, yuk. Satunya diangkat. Bang, hey, hey, 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 bang. Sekarang ganti kaki. Bang, hey, hey, 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 bang, hey. Siap, kedua. Bang, hey, hey, 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 bang. Oke, silakan dulu semuanya. Teman-teman, kita mau naikkan pujian Bila Kulihat Salib. Kita tepuk tangan untuk Tuhan semangatnya. Yuk. Bila kulihat salib, ku tahu aku telah diselamatkan. Bila kulihat Yesus, ku tahu aku telah dikasihi. La 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 la, sungguh senanglah. La 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 la, sungguh ku tahu. La 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 la, inilah tanda kasihnya, kasih itu diriku. Sekali lagi. Bila kulihat salib, ku tahu aku telah diselamatkan. Bila kulihat Yesus, ku tahu aku telah dikasihi. La 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 la, sungguh senanglah. La 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 la, sungguh ku tahu. La 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 la, inilah tanda kasihnya, kasih itu diriku. Oke, semuanya bagi berdiri, kita buat gerakannya sama-sama. Ikuti Kak Timo ya. Yuk. Bila kulihat salib, ku tahu aku telah diselamatkan. Bila kulihat Yesus, ku tahu aku telah dikasihi. La 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 la, sungguh senanglah. La 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 la, sungguh ku tahu. La 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 la, inilah tanda kasihnya, kasih itu diriku. Bila kulihat salib, ku tahu aku telah diselamatkan. Bila kulihat Yesus, ku tahu aku telah dikasihi. La 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 la, sungguh senanglah. La 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 la, sungguh ku tahu. La 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 la, inilah tanda kasihnya, kasih itu diriku. La 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 la, la 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 la, sungguh senanglah. La 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 la, sungguh ku tahu. La 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 la, inilah tanda kasihnya, kasih itu diriku. Kita naikkan pujian Hai semua pandangan Tuhan. Semuanya bagi berdiri, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Ikuti gerakannya dengan Kak Timo ya. Ikuti Kak Timo ya. Hai semua, Pandanglah
Tuhan, serukanlah suara sukacita. Hai semua nama Tuhan, serukanlah suara sukacita. Dengan hati sukacita, nyanyilah anak Tuhanmu, nyanyilah suara sukacita. Datanglah ke hadapannya, lihat dialah Tuhan, lihat dialah Tuhan, lihat dialah Tuhan. Hai semua pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Hai semua pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Dengan hati sukacita, nyanyilah anak Tuhanmu, nyanyi terus lagu sukacita. Datanglah ke hadapannya, lihat dialah Tuhan, lihat dialah Tuhan, lihat dialah Tuhan. Hai semua pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Hai semua pandanglah Tuhan, serukanlah suara sukacita. Ya, kita akan bermain. Oke, teman-teman yang ada di rumah bisa ikutan bermain juga. Permainannya sangat gampang. Lomba melipat baju. Oke. Di sini sudah ada 3 baju. Nah, ini ya. 1, 2, dan 3. Oke. Nanti akan ada kakak-kakak yang akan bertanding di ruangan ini. Dan teman-teman juga boleh siapkan bajunya. Oke. Cara bermainnya adalah nanti kakak-kakak dan kita semua bermainnya dimulai dengan memasang kancing bajunya ya. Oke. Jadi pasang kancing baju ini dulu, pasang dulu kancing bajunya, baru dilipat. Siapa yang duluan melipat dan juga lipatannya rapi, itu pemenang. Oke? Gampang ya? Oke, saya panggil kakak-kakak, silakan masuk ke depan. Jo, yang mana Jo? Tengah. Oke. Ya. Sudah ada 3 orang ya. Ada Kak Arlan, ada Kak Yesaya, dan juga ada Kak Anta. Oke. Kalian juga sudah siapkan bajunya ya? Siap. Kita mau main, hitungan ketiga dimulai ya. Ya. Oke, tangannya nggak ada lem ya. Nggak ada. Nanti takutnya lecet malah nggak bisa. Nggak ini ya nggak. Oke ya. Siap ya? Siap. Siap, 1, 2, 3. Ayo. Sepertinya ada yang siapakah yang sudah selesai? Oke, kita lihat. Ini punya Kak Arlan. Oh, oke. Tepuk tangan untuk Kak Arlan. Oke. Oh, ini bapak ini kok masih dipegang-pegang terus ya? Kayak apa nih Pak? Oke, ini kayak saya. Oke. Ini punya Kak Anta. Lipatannya sangat boros sekali ya. Bahkan tempatnya. Ini ngangkatnya gimana ya? Begini. Oke. Ya, siapakah yang paling rapi antara kayak saya dan juga Kak Anta? Dan kayak saya Kak Anta. Ternyata yang paling rapi. Siapa? Kayak saya.
itu pemenangnya. Oke? Coba kayak saya. Lihat. Kita akan kedatangan bintang tamu. Yang panggil tamunya ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. What's up? Yo, wes mantap nih. Ya mantap. Mantap. Mantap apanya? Oke, ya. Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan. Mantap. Yuk. Saya adalah rapper Maybe. Oke, rapper kesini membagi-bagi hadiah. Tapi sebelum mendapatkan hadiah semuanya, kita buat password rapper Maybe dulu. Oke, musik mana Semuanya musiknya? lagi berdiri. Yuk. Ayo Spen, berdiri. Dua kaki. Iya. Oke. Siap. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, semuanya silakan duduk. Oke, jadi cara mendapatkan hadiah dari rapper Maybe, Ya. kalian semua harus menebak ayat yang rapper sebutkan. Oke. Tapi bukan disebutkan biasa saja. Oh. Nanti ayatnya Akan di rap. Oh, sama oke. rapper Siap. Maybe. Oke, siap kan? Siap. Oke. Nanti jawabannya tulis di kolom komentar. Oh iya, jawabannya tulis di bawah kolom komentar. Oke. Oke, mantap. Mantap, ya. Siap. Siap. Dengarkan baik-baik. Oke. Buka telinga. Rapper santet di sini. Ya. Oke. Musik. One, two, three, Tuhan adalah gembaku, takkan kekurangan aku. Yang aku di padang rumput yang hijau, yang aku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Ia mengaku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam rumah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalian tebak ya, tulis di bawah, di kolom komentar. Oke. Mantap. Oke. Pilih yang pertama. Ada Yang dua pertama. ya. Kedua. Siap-siap yang kedua. Pasang telinga yang benar-benar ya. Oke. Oke. Musik. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usiamu, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Oke, dua itu ya rapper ya. Dua itu aja. Silakan tebak di manakah terdapat ayat firman Tuhan ini ya. Tulis sekali. Tulis di bawah kolom komentar. Tulis di bawah. Mantap. Oke rapper, terima kasih. Mantap. Sebelum rapper pergi dulu, ini ada Siap. ini ada bentar lagi mau ke Amerika. Wow, oke. Biasa manggung. Oh. Gue internasional loh saya. Iya, baik. Siap. Iya. Ya, belum ya. Enggak dong. Enggak. Langsung ke Langsung ke sana. Oke. Oke, sebelum rapper pergi ke Amerika, kita kita buat masuk rap dulu. Supaya pasang gaya terkece ya. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, kita bilang
Kasih dari salibmu masuk hingga sampai ke dasar hatiku. Hatiku selalulah terangkat tinggi, ku sembah dan puji Engkau. Kasih dari salibmu masuk hingga sampai ke dasar hatiku. Hatiku selalulah terangkat tinggi, ku sembah dan puji Engkau. Kasih dari salibmu masuk hingga sampai ke dasar hatiku. Hatiku selalulah terangkat tinggi, ku sembah dan puji Engkau. Pada kasih darimu, lutut pun jadi bertelur. Ku angkat tangan tinggi, ku angkat dan ku bernyanyi pada kasih darimu. Hatiku pun bergetar, dadaku pun ku tepuk, di hadapanmu bertelur. Kasih dari salibmu masuk hingga sampai ke dasar hatiku. Hatiku selalulah terangkat tinggi, ku sembah dan puji Engkau. Kasih dari salibmu masuk hingga sampai ke dasar hatiku. Hatiku selalulah terangkat tinggi, ku sembah dan puji Engkau. Kasih dari salibmu masuk hingga sampai ke dasar hatiku. Hatiku selalulah terangkat tinggi, ku sembah dan puji Engkau. Kasih dari salibmu masuk hingga sampai ke dasar hatiku. Hatiku selalulah terangkat tinggi, ku sembah dan puji Engkau. Ku sembah dan puji Engkau. Ku sembah dan puji Engkau. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kepada Tuhan. Dan sekarang ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau menjamah kami sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya teman-teman, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Kita baca dengan bersemangat lagi ya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Wow, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, teman-teman, ada orang yang sangat senang. Dia sangat senang, dia sangat bersukacita. Wow, puji Tuhan. Orang itu apa? Senang sekali, sukacita sekali teman-teman. Kenapa? Ternyata dia sembuh dari sakit. Wow. Ada yang buta bisa melihat jadinya. Wah, mata saya bisa melihat sekarang. Ada yang lumpuh, nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa jalan. Sebelumnya nggak bisa jalan, tapi sembuh. Wow, kaki saya nggak bisa jalan nih. Kayaknya dia bisa main bola nih. Dia senang. Banyak lagi yang disembuhkan. Ada yang demam, ada yang pudis. Sebelumnya gatal, tapi disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh. Licin kulit saya. Nah, teman-teman, pasti kalau orang sembuh dari sakit ya, senang semua ya kan? Pasti sukacita. Nggak ada orang yang sembuh lo sedih gitu ya, nggak ada. Pasti dia senang. Nah, teman-teman, sebelum rasul-rasul menerima Roh Kudus, ya, menerima kuasa Roh Kudus, mereka hanya melihat atau menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Mujizat-mujizat, kesembuhan, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi teman-teman, setelah rasul-rasul menerima kuasa Roh Kudus, mereka melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang ajaib, karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Sebelumnya mereka tidak pernah melakukan hal ini, tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa melakukan ini. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong mereka. Nah, teman-teman, kemudian bukan hanya orang-orang yang disembuhkan, tetapi orang semakin banyak yang percaya melalui para rasul ini. Sehingga orang-orang yang percaya ini selalu berkumpul di mana, teman-teman? Mereka selalu berkumpul di Serambi Salomo atau di ruang depan Bait Salomo. Nah, di situ apa yang mereka lakukan, teman-teman? Mereka di situ bersekutu, berdoa, memuji Tuhan. Nah, itu yang mereka lakukan setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian makin lama makin bertambah banyak orang-orang yang percaya, baik laki-laki maupun perempuan. Semakin bertambah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui para rasul ini yang sudah menerima Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus. Dan orang-orang percaya pada waktu itu makin bertambah, dan mereka membawa apa? Orang-orang yang sakit. Orang sakit ke jalan raya. Ya, ada yang dibaring di atas balai-balai, ada yang dibaring atas tilam. Di jalan raya, teman-teman, dibawa keluar. Ya, bukan hanya yang sakit, orang yang dirasuk oleh roh jahat, dirasuk oleh setan juga dibawa keluar. Supaya apa? Nah, supaya orang yang di jalan raya itu yang kena kepada bayang-bayang Petrus, mereka sembuh. Ya, bayang-bayangnya aja, teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini bayang nih.
Nah, orang yang kena bayang Petrus, ini orang lumpuh di situ, lumpuh gak bisa jalan, langsung, kakinya langsung bisa jalan, bisa langsung jalan, iya kan? Yang matanya buta di bawah jalan raya, kena bayang Petrus, langsung bisa melihat satu dulu, habis itu, ternyata indah dunia ini. Gak bisa melihat semua. Ada yang orang yang kerasukan oleh roh jahat. Diginiin Petrus. Langsung waras. Nah, teman-teman, kata firman Tuhan, semua orang yang sakit, semua orang yang dirasuk oleh jahat, sembuh semua. Firman Tuhan mengatakan seperti itu oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Jadi mereka sembuh semua. Yang dibawa keluar, yang timpang, yang lumpuh, yang tuli, macam-macam penyakit yang mereka bawa ke jalan raya, bawa keluar dari rumah, semuanya sembuh. Ya, dan mereka pulang dengan sukacita atas kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan, dari Roh Kudus melalui rasul-rasul. Amin, teman-teman. Luar biasa kan? Jadi teman-teman, mereka bisa melakukan ini setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Nah, teman-teman, sebelumnya mereka tidak pernah melakukan ini. Mereka cuma melihat Tuhan Yesus melakukannya. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka yang biasa menjadi luar biasa. Wow, beri tepuk tangan untuk Roh Kudus. Beri tepuk tangan juga untuk Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ternyata mereka banyak melakukan mujizat, banyak orang yang menjadi percaya, orang kerasukan disembuhkan. Tetapi teman-teman, ada orang yang tidak suka atau iri hati, tidak senang. Wow, ada di kota ini ya yang bisa menyembuhkan orang. Wah, ternyata ada yang tidak suka. Ternyata itu adalah imam-imam besar yang aliran Saduki, teman-teman. Aliran Saduki. Mereka tidak suka kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Wah, kalau begitu nanti orang-orang di sini ini ikut dia semua nanti. Setiap dia berdoa untuk orang yang sakit, pasti sembuh, pasti ikut nih. Tidak suka mereka, iri hati mereka, gak senang mereka. Supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi, dan supaya orang-orang di sini tidak percaya kepada Yesus, kita tangkap dia. Ternyata Petrus dan rasul-rasul yang lain ditangkap sama mereka. Ditangkap, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam penjara kota. Wah, dimasukkan ke dalam penjara. Bukan Petrus melakukan kejahatan dengan rasul-rasul lain. Bukan mereka ganggu orang lain, enggak. Tapi imam-imam yang aliran Saduki ini tidak suka kepada Petrus dan rasul-rasul lain karena bisa melakukan mujizat dan membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka ditangkap, teman-teman. Ditangkap dan Petrus dan rasul-rasul lain dimasukkan ke dalam penjara. Tapi teman-teman, Roh Kudus bukan hanya mampu memakai mereka, menolong mereka untuk melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat, tetapi Roh Kudus juga mampu juga menolong mereka waktu mereka di penjara. Waktu mereka di penjara, kemudian pada waktu malam datanglah seorang malaikat, ya, malaikat Tuhan kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Membuka apa? Membuka pintu penjara. Padahal ada penjaga tuh, teman-teman. Penjaga itu tidak tahu, teman-teman.
Kemudian dibawalah Petrus dengan rasul-rasul lain, dibawa keluar. Oh, buka pintu. Penjaga ada di situ, tapi penjaga tidak tahu, teman-teman. Tidak tahu. Kemudian malaikat itu suruh mereka berdirilah di bait suci, dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Kemudian menjelang pagi, Petrus dan rasul-rasul lain masuk ke dalam bait Allah. Di sana mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian ada mahkamah agama. Mahkamah agama itu adalah satu golongan yang terdiri dari 70 orang. Itu terdiri dari imam kepala, imam besar, ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi. Itu disebut mahkamah agama, ya. Mahkamah agama. Mereka suruh, tolong pengawal ambil Petrus dan rasul-rasul yang lain di penjara. Pergi ke penjara mereka. Pergi mereka, mau dibawa. Ternyata sampai mereka di penjara, pintunya masih terkunci, pengawal ada di situ, penjaga, dan Petrus dengan rasul-rasul tidak ada di situ. Kaget mereka, wah, kok bisa begitu ya? Pintu masih terkunci, pengawal ada di situ. Wah, mereka ini kabur kemana, hilang kemana ya? Mereka jadi cemas. Nah, ternyata teman-teman, ada seorang yang berada di bait Allah, melihat ada Petrus dan rasul-rasul lain, dan memberitahukan kepada mahkamah agama. Wow! Ternyata di bait suci itu ada Petrus. Rasul-rasul yang lain sedang mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mahkamah agama itu panggil pengawal. Ambil mereka. Ambil mereka, bawa ke sini. Dan Petrus itu dengan rasul-rasul yang lain itu dibawa menghadap mahkamah agama. Kemudian mereka mulai bertanya dan berkata, "Hei, kamu sekalian, kalian tidak boleh lagi mengajar dalam nama Yesus di sini, ya? Tidak boleh, dilarang keras, teman-teman." Petrus dan rasul-rasul yang lain mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Sama mahkamah agama, tidak boleh. Kemudian dilepas. Sebelum dilepas mereka apa? Disesah, dipukul, ditendang, hop, ping, ping, ping. Wow! Mereka dipukul, disesah karena mereka mengajar dalam nama Yesus. Mereka tidak suka, dilarang keras oleh mahkamah agama, oleh para imam-imam besar, dilarang keras. Tetapi teman-teman, karena Roh Kudus ada dalam diri mereka, karena Roh Kudus yang menolong mereka, walaupun mereka dipukul, disesah, mereka tidak menyerah. Ya udahlah, kalau gitu kita nggak usah lagi lah ngajar dalam nama Yesus, daripada kita dipukul, disesah. Nggak usah. Nggak. Rasul-rasul itu bukan malah menyerah, mereka makin semangat. Mereka bilang apa? Petrus bilang, kita lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Jadi walaupun mereka disiksa, dipukul, mereka tetap semangat, tetap kuat mengajar, memberitakan
kebenaran firman Tuhan, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka tidak menyerah. Nah teman-teman, apa yang membuat mereka tidak menyerah, membuat mereka tetap kuat walaupun mereka harus mengalami penderitaan seperti itu? Karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menolong mereka. Dan kata firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong lain itu adalah Roh Kudus, akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus menolong mereka, para rasul ini bukan hanya mereka bisa melakukan mukjizat, tetapi Roh Kudus juga menolong mereka waktu mereka menghadapi penganiayaan, waktu mereka menghadapi penderitaan, waktu mereka disesah, dipukul. Roh Kudus menolong mereka sehingga mereka kuat. Mereka tidak menyerah mengikut Tuhan Yesus, mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Itu karena Roh Kudus yang menolong mereka. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menolong mereka, pasti mereka sudah menyerah. Nggak usah lagi kita mengajar dalam nama Yesus, daripada kita disiksa, daripada kita dipukul, daripada kita dipenjara. Tetapi karena Roh Kudus menolong mereka, walaupun mereka dipenjara, walaupun mereka dipukul, walaupun mereka menderita, walaupun mereka disesah, mereka tetap kuat, mereka tidak menyerah, mereka tetap semangat menyampaikan firman Tuhan, mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Nah, mereka kuat karena Roh Kudus yang menolong mereka. Nah teman-teman, kata firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain adalah Roh Kudus teman-teman. Dan Roh Kudus yang menyertai kamu selama-lamanya. Nah, teman-teman, tadinya mereka yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karena ditolong oleh Roh Kudus. Dan hari ini firman Tuhan juga bicara kepada kita teman-teman. Kita punya Roh Kudus, ya punya Roh Kudus. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menjadi penolong hidup kita selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dan Roh Kudus juga yang menolong kita dalam segala kelemahan kita, ya, dalam segala kelemahan kita. Kita panggil Roh Kudus, panggil Tuhan Yesus, supaya kita yang lemah ini, ya, kita yang lemah ini, kita yang tidak bisa buat apa-apa ini, ketika kita panggil Dia, ketika kita minta kepada Dia menolong kita, sehingga kita yang biasa menjadi luar biasa. Nah teman-teman, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong hidup kita, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu dengan terbaik. Amin. Belajar dengan baik, sungguh-sungguh. Oh, karena ada Roh Kudus menolong saya harus belajar sungguh-sungguh. Karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong saya harus melayani sungguh-sungguh. Karena ada Roh Kudus yang menolong saya tidak mudah menyerah. Aduh, ini matematika lagi. Aduh. Teman-teman minta tolong supaya Roh Kudus menolong, sehingga teman-teman bisa mengerjakannya. Minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan Yesus tolong. Saya belum terlalu bisa ini. Tolong saya. Minta Roh Kudus. Ya. Apalagi teman-teman, Roh Kudus, kalau kita menyadari bahwa ada Roh Kudus, ada penolong hidup kita, maka kita tidak mudah menyerah. Amin. Tidak mudah menyerah. Nah, Roh Kudus juga menolong kita, menguatkan kita ketika kita
ketika kita dihina, ya, diolok, dicaci maki karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kan? Sama seperti rasul-rasul tadi, kan? Mereka disiksa, kan? Dipukul. Tapi kita kan nggak sampai belum ada yang dipukul, kan? Karena kita percaya Tuhan Yesus, kan, di sini. Atau udah ada? Ya, belum. Paling-paling kita dihina, ya. Dihina, diolok sama orang. Kamu percaya sama itu, ya? Yang digantung itu, ya? Kok Tuhanmu digantung gitu, ya? Disalib gitu, ya? Itu masa Tuhan mati gitu? Nah, itu kan ngolok itu namanya. Itu ngejek namanya. Itu menghina kita. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, teman-teman, oh iya, masa saya percaya kepada dia mati di kayu salib kayak gitu? Nah, pasti kita langsung, iman kita langsung ini, kan? Langsung turun. Wah, iya, ngapain saya percaya? Tapi kalau ada Roh Kudus, walaupun ada yang hina, ada yang ngolok, ada yang ngejek kamu tetap percaya, kamu tetap kuat. Kenapa? Roh Kudus menolong sehingga kamu tetap kuat, kamu tetap percaya kepada Tuhan. Malahan kamu semakin semangat mengikuti Dia, percaya kepada Dia. Makin kuat iman kamu kalau Roh Kudus menolong kamu. Kenapa? Karena Dia menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Amin, teman-teman. Nah, Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa kepada kita sebagai penolong, dan Dia menyertai kita selama-lamanya. Bukan hanya Roh Kudus bukan hanya memberikan kemampuan kepada kita untuk mengadakan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, tetapi Roh Kudus juga menolong kita untuk mampu menghadapi segala aniaya, penderitaan, hinaan, olokan terhadap iman kita yang percaya kepada Tuhan. Itu Roh Kudus yang menolong kita, yang menyertai kita, sehingga kita kuat dan kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus, dan kita tidak menyangkal Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus. Amin, teman-teman. Nah, kita minta panggil Roh Kudus untuk terus menolong kita, karena Dialah yang menyertai kita selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita baca ayat firman Tuhan ini sekali lagi. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Yo, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kami. Kami yang lemah, kami yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika kami ditolong oleh Roh Kudus, kami yang biasa ini menjadi luar biasa. Kami yang gak kuat menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, dan kami panggil Engkau untuk menyertai kami selama-lamanya. Berkati kami semua yang mendengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita hafal ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan dan kami mengakhiri ibadah ini, dan Engkau menolong kami, memberkati kami semua. Teman-teman sekalian, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.